Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Setiawan. Saya dari Universitas Ibrahimi Sukoharjo Situbondo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS, yaitu tentang cloud computing dan blockchain. Nah, kedua materi ini akan bedah dan kita akan pelajari lebih dalam lagi di slide-slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya di sini ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada cloud computing sendiri itu apa, terus struktur, terus ada model-model, kemudian jenis-jenis, ada kelebihan, fungsi, tantangan pengguna. Setelah itu ada pengertian blockchain-nya. Terus ada 3 sifat utamanya, keunggulan blockchain dan jenis-jenis blockchain. Nah, kita bedah dari yang pertama, yaitu cloud computing. Apa sih cloud computing itu? Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan penyimpanan, pengolahan, dan akses data secara online. Cloud computing, perangkat komputasinya adalah server yang bisa kita akses di mana saja selama ada jaringan internet. Cloud computing menggunakan 3 komponen utama, yaitu server, sistem operasi atau OS, dan software. Ketiga komponen tersebut nantinya akan didukung dengan koneksi internet untuk mengaksesnya. Layanan cloud computing sudah menyediakan semua komponen tersebut. Contohnya ada Google Drive, Slack, dan Office. Kemudian ada struktur cloud computing. Pertama ada komputer front end. Dalam hal front end, computing merupakan sisi dari klien dan cloud computing sistemnya yang kemudian dibagi menjadi 2, interface dan aplikasi yang disesuaikan dengan fungsi dan keperluan dari cloud computingnya. Yang kedua ada komputer backend. Itu adalah komputer skala besar yang biasanya berupa server komputer yang dilengkapi dengan data center. Biasanya komputer backend harus mempunyai kinerja yang tinggi karena harus melayani mungkin hingga ribuan permintaan data. Selanjutnya yang ketiga ada penghubung antara keduanya, antara front end dan back end. Itu berupa jaringan LAN atau internet. Sehingga dalam hal ini perangkat dapat terkoneksi satu sama yang lainnya untuk dapat bertukar informasi dan data. Yang selanjutnya ada model-model cloud computing. Yang pertama ada private cloud. Itu adalah penggunaan dari teknologi cloud yang hanya digunakan oleh satu organisasi atau perusahaan saja secara privat atau khusus. Penggunaan ini banyak digunakan buat interaksi bisnis yang sumber daya cloud-nya bisa diatur dan dioperasikan hanya oleh organisasi atau perusahaan yang sama. Yang kedua ada community cloud. Biasanya digunakan untuk penggunaan bagi komunitas, institusi atau organisasi yang mempunyai tujuan bersama pada masing-masing komunitas.
community cloud ini bisa dikelola oleh internal ataupun maupun oleh pihak ketiga maupun untuk eksternal dan internal, sehingga dapat meminimalisir biaya pembayaran yang bisa ditanggung oleh kedua belah pihak. Yang ketiga ada public cloud, yang merupakan layanan yang menggunakan model publik atau masyarakat, sehingga siapa saja dapat mengakses layanan ini. Teknologi ini tidak memerlukan biaya dan gratis. Namun jika berbayar dengan harga tertentu, bisa dapat dikatakan public cloud dengan contoh Twitter, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Yang keempat ada hybrid cloud, yang merupakan gabungan dari layanan private cloud dan public cloud, hingga hanya institusi tertentu yang dapat mengaplikasikan layanan cloud ini. Layanan pada jenis ini memiliki interaksi B2B atau business to business, atau juga B2C, business to customer. Hybrid cloud ini juga dapat digunakan pada komputasi terikat bersama tetapi dengan cloud yang berbeda. Selanjutnya ada jenis-jenis cloud computing. Ada 3 jenis dalam bentuk layanannya. Yang pertama ada software as service. Yang kedua ada infrastructure as service. Yang ketiga ada platform as a service. Yang pertama, software as a service adalah layanan cloud computing yang menyediakan aplikasi siap pakai. Pengguna tersebut tidak perlu menginstal aplikasi dari perangkatnya. Selain itu, pengguna tidak dipusingkan dengan update karena developer penyedia layanan yang melakukannya. Yang kedua ada infrastruktur as a service, merupakan rangkaian sumber daya komputasi atau server, di mana tersedia dalam spesifikasi yang berbeda-beda, jadi pengguna bisa memilih yang sesuai kebutuhannya. Umumnya pengguna juga boleh memilih sistem operasi dan jenis virtualisasi untuk server mereka. Yang ketiga ada platform as a service, di mana menyediakan platform ini bagi developer untuk menciptakan dan menguji coba aplikasi secara online. Sumber daya dan sistem operasi platform dikelola oleh penyedia, sehingga developer tidak perlu memusingkan perangkat untuk pekerjaan mereka. Contohnya adalah Google App Engine dan Oracle Platform. Adapun kelebihan cloud computing, yang pertama hemat biaya, ruang dan waktu. Kemudian ada skalabilitas mudah, akses ke internet terbaru, memungkinkan kolaborasi dari manapun, backup data lebih mudah. Adapun tantangan penggunaan cloud computing tersendiri adalah harus selalu terhubung ke internet. Kedua, kendala saat downtime.
Ketiga, ada ancaman keamanan data. Dan yang terakhir adalah kesulitan migrasi data. Selanjutnya kita beralih ke pengertian blockchain. Blockchain merupakan serangkaian catatan data yang dikelola oleh sebuah kelompok komputer di mana di dalamnya kita memiliki suatu entitas manapun. Berbagai macam blok data tersebut diamankan dan diikat satu dengan yang lainnya menggunakan prinsip kriptografi. Jaringan yang ada di dalamnya tidak memiliki otoritas pusat sebab di dalamnya merupakan catatan buku besar yang disebarkan dan tidak berubah. Seluruh informasi yang ada di dalamnya bisa dilihat oleh siapa dan karena apa, sifat terbuka untuk orang-orang yang ingin melihatnya. Selanjutnya ada 3 sifat utama blockchain. Yang pertama, desentralisasi, yaitu semua data akan disimpan di dalam suatu tempat saja atau terpusatnya sebuah sistem. Yang kedua, ada transparansi, yaitu kemudahan akses informasi tentang transaksi yang dilakukan melalui alamat publik seseorang. Yang ketiga, ada kekal. Konsep kekal merujuk pada data yang dimasukkan ke dalam teknologi blockchain yang tidak bisa dirusak. Hal ini didukung oleh fungsi khas kriptografis. Apa itu khas kriptografis? Itu merupakan salah satu dari sekumpulan fungsi khas yang cocok aplikasi kriptografi. Adapun keunggulan blockchain, yang pertama adalah sistem lebih transparan, kedua proteksi data lebih baik, selanjutnya audit lebih baik, keempat mencegah biaya middleman, yang selanjutnya meningkatkan efisiensi dan kecepatan, yang selanjutnya meningkatkan keamanan dan privasi, yang terakhir mengurangi biaya. Jenis-jenis blockchain. Yang pertama ada blockchain publik. Model blockchain ini beroperasi pada jaringan publik sehingga siapapun dapat mengaksesnya karena aksesnya bisa dijangkau oleh siapa saja. Semua orang dapat membuat blok tanpa proses autentifikasi. Dalam artian melakukan transaksi melalui model blockchain publik dapat dilakukan dengan mudah. Kedua ada blockchain privat, yaitu blockchain privat beroperasi pada jaringan privat. Tidak semua orang dapat mengakses jenis blockchain ini. Melalui blockchain privat, seseorang dapat melakukan transaksi tanpa diketahui oleh orang lain, termasuk pemerintah dan regulator sekalipun. Blockchain privat ini benar-benar diketahui oleh orang yang memiliki otoritas dalam sistem tersebut. Nah, kita telah sampai pada slide terakhir karena ini ya presentasi melalui online. Jadi pertanyaan bisa teman-teman sampaikan di komen di link YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.